信靠上帝的义人，必没有不可能的事。何等的蒙福，那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全他所应许之圣言。信靠上帝的你们，必没有不可能的事。Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.那些信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨伐。上帝会成全他所应许之圣言。信靠上帝的义人，必没有不可能的事。信靠上帝的我们，必没有不可能的事。Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada pagi hari ini. Bersama-sama kita hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Murah, Engkau yang Maha Hebat, Engkau yang Maha Kuasa, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan umat percaya. Engkau pula yang memberikan berbagai macam berkat di dalam kehidupan seluruh ciptaan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kehidupan ciptaan ini. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Bersyukur kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh hidup kembali. Bersyukur kalau Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beraktivitas menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Terlebih kalau pagi hari ini kembali kami hendak mencoba belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkata-kata melalui mulut hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Sehingga dengan demikian nyatalah apa yang Engkau perbuat bagi kehidupan kami, dan apa yang Kau kehendaki untuk boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu nyata bagi kami, juga tempat di mana kami berhimpun dan berbakti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak bersama-sama menggumuli firman yang pagi hari ini saya mengambil dari Mazmur 37
37 dan baitnya yang ke-25. Mazmur 37 bait atau ayat yang ke-25. Demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya ulang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 terlebih baitnya yang ke-25 ini, kita akan memperhatikan dua hal di sana. Yang pertama, dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya ada perjalanan kehidupan yang dilalui oleh manusia. Ada pengalaman-pengalaman, ada peristiwa-peristiwa dari muda dan sekarang menjadi tua. Nah, tentu saja yang menjadi pertanyaan bukan kenapa dulu muda sekarang menjadi tua, karena toh yang seperti itu adalah naluri alamiah atau yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan esensial adalah, ada apakah ketika seorang muda ini sekarang sudah menjadi tua? Ada pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa apa yang mengakibatkan tulisan ini terjadi? Sehingga kita patut untuk melihat bagian yang kedua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar ditinggalkan. Kita peroleh jawabnya itu. Artinya, dulu yang muda sekarang menjadi tua, ada hal yang terus dilakukan di sepanjang kehidupannya, yaitu menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Tentu saja kalau kita melihat apa yang tertuang dalam ayat ini atau bait ini, tentu muncul pertanyaan lagi. Apakah ada manusia yang benar-benar benar di hadapan Tuhan? Karena bagaimanapun juga kita harus menyadari bahwa tidak ada manusia satupun di atas muka bumi ini yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita ingat kata-kata itu. Sehingga tidak ada satu orang pun, kalau demikian tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau boleh saya mengatakan, bukankah sah ketika orang berusaha benar di hadapan Tuhan? Lalu yang menjadi pertanyaan tadi tentu, orang yang benar itu yang seperti apa? Yang konsisten menjalani hari-hari panjangnya dari muda sampai tua, sehingga anak cucunya tidak ditinggalkan dan atau anak cucunya meminta-minta roti. Wah, menjadi kesukacitaan tentu saja. Menjadi harapan bagi setiap orang. Karena ada jaminan dari Tuhan, tidak akan ditinggalkan atau anak keturunannya itu tidak akan pernah meminta-minta. Artinya tidak akan pernah kekurangan di dalam menjalani hari-hari panjangnya. Nah, yang perlu kita lihat kembali lagi, orang benar itu yang seperti apa? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ya, benar itu artinya tidak salah.
Kalau orang mengerjakan soal-soal yang namanya benar ya bisa dihitung kan? Benarnya berapa? 8, 7, 5, 1 atau tidak benar sama sekali. Perjalanan kehidupan kita dari 0 hingga sampai saat ini, tadi sudah saya ungkapkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi menuju kesempurnaan itulah yang kita harapkan. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan, tetapi berusaha untuk benar itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sekarang ini kita mencoba untuk belajar benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan dan anak keturunan kita tidak kekurangan suatu apapun. Kembali, benarnya itu yang seperti apa kan gitu loh. Ya, ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, benar di hadapan Tuhan tentu menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Apapun itu. Syukur itu tidak hanya ketika kita menerima kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan. Berkat dalam tanda kutip yang melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada peringatan-peringatan kecil yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun patut untuk bersyukur. Misalnya saja, kita kok kesandung. Jalan cepat-cepat kita tersandung atau kesandung. Mestinya kita juga bersyukur karena ada peringatan di sana. Kalau ada acara mbok ya yang disiplin, ora sah kesusu, kabeh kuwi iso diatur wektune kan begitu. Harusnya bersyukur. Tidak lalu malah mengumpat, aduh biung kiloan watu kaya ning tengah dalan ora ngerti wong arep mlaku. Misalnya. Kan gitu. Ketika Tuhan memberikan berkat dalam tanda kutip, rezeki dalam kehidupan kita, seberapapun cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Mengucap syukur. Toh kalau kita melihat apa yang tertulis dalam Matius 25, bukankah burung di udara begitu kan dipelihara oleh Tuhan, tumbuh-tumbuhan dipelihara oleh Tuhan, sehingga manusia yang dianggap mulia oleh Tuhan tentu juga dipelihara. Tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Tuhan, tidak akan pernah kekurangan kan begitu. Sing penting kita bisa bersyukur. Matur nuwun Gusti awit berkah paduka. Sepinteno kawula tampen bersyukur. Benar di hadapan Tuhan ketika kita juga memahami bahwa Alkitab ini adalah makanan rohani bagi kita dan kita menyantapnya. Ya kalau orang Jawa kan mengatakan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oke lah. Tidak perlu warak-warak. Tetapi kita rutin makan makanan rohani itu. Nah ini menuju kebenaran kan. Supaya kita tidak kelaparan. Ben ora kencoten. Iya kan? Supaya tidak suren. Suren terhadap firman Tuhan. Makanya kita perlu paling tidak 1 hari yang membaca Alkitab itu. Kalau dikatakan bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, alat komunikasi kita dengan Tuhan, lalu dikatakan juga doa itu nafas kehidupan bagi orang percaya, ya lakukan itu dalam kehidupan kita. Semampu kita, sebisa kita, tidak perlu yang romantis, yang panjang lebar kali dalam, tidak perlu. Seperlunya kita, butuhnya kita apa, itulah yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Lalu pemikiran saya secara pribadi, jangan pernah menjadi benar di hadapan Tuhan, jangan pernah awal. Jangan pernah pelit kepada Tuhan.
Apapun kalau kita punya, kenapa tidak untuk Tuhan? Waktu kita, tenaga kita, harta kita, kesempatan kita, kesehatan kita, kemampuan kita. Tidak perlu kita itu pelit-pelit sama Tuhan. Perhatikan loh, kehidupan kita itu sehari-hari sudah dipelihara oleh Tuhan. Begitu banyaknya dan luar biasa berkat itu di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kalau toh kita diminta apapun, ya kita berikan. Artinya kan bukan hanya persembahan toh. Persembahan aja kadang kala hitung-hitungan, kan gitu. Kalau Tuhan butuh tenaga kita, butuh waktu kita, butuh pelayanan kita, jangan pernah pelit. Benar di hadapan Tuhan adalah ketika kita juga memiliki kerinduan selalu pengen dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau itu terjadi dalam kehidupan, saya tidak mengatakan sempurna loh ya. Saya tidak mengatakan sempurna. Tetapi ketika menuju arah benar, menuju arah sempurna, Tuhan pasti tahu niat baik kita. Dan kalau itu sudah dikerjakan, maka tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Yang pertama itu, tidak akan pernah kita ditinggalkan. Yang kedua, anak keturunannya meminta-minta roti, tidak akan pernah kekurangan apapun. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ria, bukan sombong, bukan pengen menonjolkan diri. Saya hanya pengen mengatakan bahwa apa yang saya terima sampai dengan hari ini, termasuk anak-anak saya, termasuk adik-adik saya, termasuk ponaan-ponaan saya berpikir secara positif bahwa itu adalah hasil karya orang tua kami. Ketika mereka berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, maka hasilnya kami terima. Kan gitu tak? Mbah Kakung, Mbah Putri yang tidak pernah satu kali pun mengatakan boten dereng sanggup, boten sumanggem. Ya sudah, dua orang yang sudah tua itu bergantian menjadi majelis gereja sampai dengan akhir hayatnya melayani Tuhan. Ya, saya sendiri menjadi saksinya, karena bagaimanapun juga kemana-mana mereka berdua, ya satu-satu maksudnya, saya yang boncengke ketika mereka berpelayanan. Ketika lalu turun ke Bapak Ibu, Bapak Ibu sampai akhir hayatnya pun bergantian menjadi majelis khotbah, bergantian juga. Ibu yang walaupun tidak bisa, lalu berusaha untuk bisa latihan organ walaupun tidak bisa akhirnya, hanya pakai flash disk, tapi itu diupayakan dengan baik. Mertua ternyata sama juga. Dan artinya ketika mereka siap sedia untuk melayani Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, berhubungan harmonis dengan Tuhan, maka kehidupan kami tidak pernah ditinggalkan. Saya pernah ceritakan, Mbah Kakung itu pekerjaannya apa, Mbah Putri tidak bekerja sama sekali, tetapi ngentek-entek ke duit untuk pelayanan. Tapi kami tidak pernah kekurangan. Saya kuliah sampai selesai juga. Dan berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya ketika 29 tahun di Purbalingga, saya tidak pernah kekurangan apapun juga. Anak-anak saya di rantau juga tidak pernah kekurangan apapun. Apakah itu artinya
Lalu saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah sempurna karena saya pendeta? Tidak, saudara. Saya pun masih belajar. Kalau toh kehidupan saya sampai dengan hari ini terpelihara, itu imbas dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur tadi. Dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Itu artinya Mbah Kakung, Mbah Putri, Bapak Ibu tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya, anak nih, cucu tuh tidak juga ditinggalkan, bahkan tidak kekurangan apapun. Kalau itu menjadi kerinduan kita bersama, ayo kita lakukan itu. Saya belum sempurna, saya belum benar, tetapi saya mencoba untuk terus menjadi orang benar, menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan, supaya janji Allah ini ya dan amin. Supaya saya dan anak keturunan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan tidak pernah mengalami kekurangan apapun di dalam situasi sesulit apapun. Genggam janji Tuhan, buktikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita berusaha untuk menjadi benar, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas apa yang kami terima di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Mengingat ada banyak hal yang boleh kami lalui, kami alami semenjak kami muda hingga sampai dengan hari ini. Berkat Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Engkau memperhatikan kami, Engkau menuntun langkah kami, Engkau menyertai perjuangan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan oleh sebab itu, apa yang kami alami tidak akan pernah berhenti sampai di tempat ini. Kami akan melanjutkannya dan kami masih tetap percaya bahwa Engkau menggenggam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami juga memohon berkat-Mu untuk setiap kami yang rindu menjadi benar, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami hendak serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yang lemah, kami yang rapuh, kami yang tak berdaya, jadikan kuat di dalam kasih-Mu. Dan kami pun masih tetap memohonkan berkat-Mu, terlebih secara khusus bagi Ibu Amirul Janahwati dan juga anak kami Albertina. Engkaulah yang akan membebaskan mereka dari sakit penyakit. Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian pun dengan saudara-saudara kami yang lain yang merasakan tubuhnya kurang enak badan. Tuhan akan menyertainya dan Tuhan juga akan mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam dirinya. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tetaplah menjadi kepala atas rumah tangga kami. Tetaplah menjadi pusat kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga setiap tugas kewajiban yang harus kami pikul, kami lakukan, boleh kami lakukan dengan baik di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami memohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami ya Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri persekutuan doa pada saat ini dengan kasih setia yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dosa pelanggaran kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita terus berupaya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan.
sehingga menjadi orang-orang yang terberkati di dalam kasih-Nya. Semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara.